September sampai dengan Oktober bulan ini di tahun 2023, Satgas ini telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka 11 orang dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Dari kasus tersebut diungkap dari beberapa daerah, dari 4 daerah. Yang pertama di daerah Palangkaraya, kemudian Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan, serta di Gunung Mas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa selain itu Polda Kalimantan Tengah, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, dalam kurun waktu tanggal 21 sampai Oktober bulan ini telah mengungkap kasus sebanyak 36 perkara yang ditangani oleh Ditres Narkoba dan jajaran, ya. Dan tersangka sebanyak 44 orang dan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 2,5 gram, kemudian kilogram, ulangi 2,5 kilogram, ganja sebanyak 1,6 gram, karisoprodol sebanyak 10.000 butir. Ini yang ditangani oleh Ditres Narkoba. Kemudian di tahun 2023 dari Januari sampai 24 Oktober bulan ini, ya, bahwa Polda Kalimantan Tengah dan jajaran, khususnya Direktorat Reserse Narkoba dan jajaran, telah mengungkap sebanyak 564 kasus dengan tersangka 674 orang. Ya, ini cukup signifikan, cukup banyak, ya, belum tutup tahun, dengan barang bukti sebanyak berupa ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 631 butir, sabu sebanyak 20,354,51 gram atau 20,4 kg, karisoprodol sebanyak 10.840 butir, dan obat daftar gas sebanyak 2.859 butir. Nah, tentunya modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ini masih didominasi untuk jaringan Pontianak dan jaringan Banjarmasin. Ya. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah melaksanakan rilis hasil pengungkapan yang telah dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah selama kurun waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2023. Sebelumnya kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa benar sejak tanggal 21 September kemarin Mabes Polri atau Barreskrim Polri telah membentuk Satgas yang disebut dengan Satgas P3GN atau Satuan Tugas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di mana seluruh jajaran dalam hal ini juga termasuk Polda Kalimantan Tengah diminta atau diperintahkan melaksanakan kegiatan pengungkapan peredaran gelap narkoba di wilayah masing-masing. Ini terkait dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kabar Eskrim atau Bapak Kapolri yang disampaikan satu hari sebelum dilaksanakan rilis terhadap kasus narkoba yang melibatkan tersangka FP di Mabes Polri. Jadi rekan-rekan sudah monitor semua bahwa Mabes Polri berhasil mengungkap salah satu jaringan pelaku yang terbesar dan terstruktur yang telah melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2009 kalau tidak salah dengan saat ini. Termasuk di dalamnya ada juga Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mana kasusnya telah diungkap oleh Barreskrim dan akan terus berkelanjutan. Artinya Barreskrim memerintahkan kepada seluruh jajaran bahwa terhadap kasus narkoba ini selain kita mengungkap para pelaku dan peredarannya, kami diperintahkan juga untuk terus melakukan pengungkapan dan penelusuran aset terhadap kasus-kasus yang merupakan kasus TPO, merupakan yang para pelakunya kemudian memindahkan hasil kejahatan narkoba ini ke tempat yang lain. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan kembali juga bahwa selama Satgas ini dibentuk di Kalimantan Tengah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, ada 8 kasus yang telah diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan telah melakukan pengamanan sebanyak 11 orang tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Ini dilaksanakan oleh Polda. Kemudian dengan teman-teman jajaran atau pos jajaran kita berhasil mengungkap sebanyak
36 kasus dengan 44 orang tersangka dan barang bukti narkoba antara lain sabu sebanyak 2.522,37 gram atau 1,5 kg, ganja sebanyak 1,62 gram dan obat karisoprol sebanyak 10.000 butir. Apa yang telah diungkap oleh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Tengah terhadap para pelaku di wilayah Kalimantan Tengah ini masih tetap menggunakan modus operandi atau jalur pengiriman barang yang sama, ya, dari jalur atau jaringan Ponja dan jaringan Banjarmasin. Jadi ini menjadi menjadi lokasi atau jalan yang dilewati oleh para pelaku untuk mengirimkan barang ke wilayah Kalimantan Tengah. Sehingga dengan kondisi ini kegiatan teman-teman di jajaran yang dilalui antara lain dari Polres Lamandau, kemudian Sampit atau Seruyan dan Pangkalan Bun tetap menggiatkan kegiatan kepolisian ditingkatkan untuk terus melakukan kegiatan razia dan sebagainya dalam rangka mencegah masuknya peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pada hari ini rekan-rekan sekalian, kami akan memusnahkan barang bukti berupa sabu yang sudah di depan rekan-rekan sekalian ini dari 8 kasus dengan 11 orang tersangka dengan total barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini sebanyak 1.014,11 gram. Jadi seluruh barang buktinya atau akan dimusnahkan selama dapat penetapan. Kemudian dari barang bukti yang ada ini semua adalah hasil pengungkapan dari tanggal 21 September sampai dengan 23 Oktober antara lain dari 5 wilayah. Yang pertama Palangkaraya sebanyak 3 kasus dengan 4 orang tersangka dan barang bukti sebanyak 377,02 gram. Pulang Pisau sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 192,33 gram. Kota Waringin Timur ada 2 kasus dengan 4 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 217,89 gram. Kabupaten Batu Selatan sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 43,51 gram. Dan di Kabupaten Seruyan sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 183,36 gram. Dari jumlah barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini yaitu sebanyak 1.014,11 gram. Insya Allah kita berhasil menyelamatkan masyarakat atau korban jiwa sebanyak 20.282 orang atau 20.282 jiwa dengan asumsi bahwa 1 gram akan dikonsumsi akan menjadi 10 paket hemat dan dipakai oleh 2 orang. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa yang dikerjakan ini belum selesai. Kita sudah memasuki masa atau tahapan pemilu dan kita sama-sama tahu bahwa di 2 bulan terakhir November dan Desember pasti akan ada kemungkinan masuknya narkoba di wilayah kita. Kenapa? Karena menjelang akhir tahun sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dimungkinkan para pelaku yang memanfaatkan kalangan petugas dengan sebanyak kegiatan ini, contohnya banyak pemilu untuk melakukan pengiriman narkoba ke wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pada rekan-rekan media, mari sama-sama kita bantu polisian untuk bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian dalam rangka pengungkapan kasus narkoba. Kita cegah narkoba sedini mungkin sehingga tidak sampai merusak masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak Kabid Humas. Sekian kami kembalikan. Terima kasih Pak Direktur Narkoba atas penjelasannya. Tadi dihimbau bahwa mari kita sama-sama untuk memberantas peredaran narkoba khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dengan cara seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kita, ya, sebanyak-banyaknya kepada kita untuk segera kita tindak lanjuti. Mungkin ada Kabid Propan, rekan-rekan ada yang ditanyakan? Cukup puas? Belum puas? Apa Don? Silakan Don. Seperti yang kemarin sampaikan bahwa lagi-lagi tim lokasi penangkapan. Nah mungkin dari Polda Kaltim sendiri bagaimana penekanannya di Kodim tersebut, terus modusnya apakah ada menyimpan di, mohon maaf misalkan di anus atau di bagaimana mungkin untuk
distributor ke masyarakat. Terus yang kedua, izin Pak Kabid Propam, mungkin komen dari Kabid Propam sendiri terkait misalkan ada dugaan oknum-oknum yang terlibat narkotika, bagaimana? Terus apakah selama ini di 2023 ini sudah ada berapa personil mungkin yang teridentifikasi atau yang dilakukan pemeriksaan terkait narkotika? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Satu, ada lagi? Cukup? Mewakili semua ya? Izin makan dari perintahkan izin hadir. Ini terkait yang di rumah dalam kemarin. Ini udah saat ini sampai mana sudah tindakan dari Polda Kalteng. Jaringan besar itu. Apakah dari Kalimantan Tengah sendiri ataupun Muara Tewe yang sudah diamankan, atau misalkan ada warga lokal dari ini dari Muara Tewe itu sendiri, dan peredarannya ini seperti apa kalau untuk Muara Tewe ini? Cukup ya kan? Ada lagi? Cukup dua dulu ya? Baik, silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mas Dodi. Sepanjang hari dan sesuai dengan apa yang data kami miliki, memang tetap Kota Waringin Timur menjadi lokasi penyebaran yang cukup tinggi. Kami juga tidak tahu seperti apa, namun yang jelas geliat ekonomi di wilayah Kalimantan, di wilayah Kota Waringin Timur ini paling cukup ramai gitu. Sehingga provinsi ini bisa dijadikan sebagai para pelaku untuk melihat peluang itu. Gitu. Namun yang jelas teman-teman di Kota Waringin Timur ini tidak bekerja sendiri. Selama ini hubungan sangat baik dengan teman-teman kejaksaan, teman-teman DLP terutama. Jadi penjatuhan hukuman saat itu sudah maksimal. Jadi kami tadi langsung kemarin dengan teman-teman di Sampit sudah maksimal. Namun sekali lagi yang kami sampaikan bahwa mungkin karena pemerintahan yang cukup tinggi ya, jadi masih tetap tinggi terus gitu. Misalnya di beberapa Kalimantan Timur. Tapi yang jelas keberadaannya maksimal, terus melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Kota Waringin Timur. Kenapa? Karena kebijakan di Polres Kaltim sendiri, seluruh polsek itu diberikan tugas tanggung jawab untuk mengungkap kasus narkoba. Tidak hanya kasus umum saja, kasus narkoba juga diungkap oleh polsek di wilayah Kota Waringin Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk modus sampai dengan hari ini belum ada yang dilakukan sampai masukkan barang ke tempat-tempat yang tidak semestinya, tidak ada. Ini masih tetap seperti ini. Jadi kita pengungkapannya dengan kontrol delivery, kemudian terselubung dan juga undercover buy. Jadi kita menyamar sebagai petugas menyamar sebagai pembeli untuk melakukan penangkapan kepada para pelaku. Begitu. Mungkin ketiga, tadi yang kedua masalah ini sebelum Pak Kadipropam terkait dengan kasus yang kemarin juga di mana Polda Kalteng menjadi salah satu pengungkapan kasus TPPO dengan tersangka FP ini. Sejauh ini belum ada tersangka lain, namun yang jelas penyidik dari Ditres Narkoba dari Ditipit Narkoba Polri terus melakukan penelusuran aset, ya, terhadap kemana hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh tersangka FP dan mungkin kaki tangannya di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi itu tidak berhenti sampai yang kemarin. Ini terus dilaksanakan karena kenapa demikian? Karena sampai dengan hari ini kegiatan penyidikan terus dilakukan. Kemudian ada beberapa kali kita diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada saksi di wilayah Kalimantan. Jadi kita menunggu saja. Dan ini sekaligus menjadi perintah kepada seluruh jajaran yang cuma di Kalimantan Tengah bahwa terhadap kasus-kasus narkoba saat ini, bila dicurigai bahwa para pelaku ini sudah menjadikan narkoba sebagai untuk memperkaya diri sendiri, maka tugas kami untuk melakukan penelusuran aset. Ada dua kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman di jajaran di Palangkaraya dan di Kapuas. Mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir kasus bisa diselesaikan. Jadi kita support. Kenapa? Karena di Kalimantan Tengah kami telah berupaya selain kasus narkoba, kita juga akan kejar kasus PPP ini. Demikian Mas. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Kadipropam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa anggota yang terindikasi menggunakan itu pun sudah mekanisme yang berlaku baik secara pidana kalau pidana kita bertempat bagi bapak urusan kami tetap ada 3 terkait etika kami selalu menggunakan pasal pengkapan jadi tidak ada faktor pemaaf atau terlibat dalam perkara ini atau dari kami menggunakan pasal itu dan berbagai protokol jadi itu dari besar Palangkaraya, barang bukti ini dilakukan kemudian dengan reagen lengkap, artinya bukan tes kit. Jadi kita pastikan lagi bahwa barang bukti yang dipajang di sini ini adalah memang sabu. Kita ambil sedikit sampel. Ini sudah ada larutan di sini, reaksi kimia kita campur dengan larutan nomor 1, kemudian kita tambahkan larutan nomor 2, hasilnya warnanya ungu, artinya positif mengandung metamfetamin. Kita lakukan uji lagi terhadap sampel yang lain. Ini lagi salah begini. Warnanya ungu juga. Positif mengandung metamfetamin tadi dari plastik yang berbeda. Mungkin cukup ya rekan-rekan. Ini akan kita bandingkan ya rekan-rekan. Kalau ini tidak ada sampel sabunnya, nanti warnanya akan tetap kuning atau berubah. Kita tambahkan larutan panas, warnanya tetap kuning. Kemudian kita tambahkan larutan kedua, warnanya tetap kuning juga. Ya sini Bu, izin Bu. Udah kuning. Cukup.
Demikianlah acara pada siang hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih.